Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dionysius Marcel Ginting, Zulfikar Aliri Tonga, Dwi Utami Cahyati, Rina Nasuci Syafitri, dan saya sendiri Dava Febrianda. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Gaya-gaya Kepemimpinan dalam Organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. 1. Holistik atau humanis. Holistik atau humanisme memandang bahwa perilaku itu bertujuan, yang berarti aspek-aspek intrinsik atau niat, motif, tekad dari dalam diri individu merupakan faktor penentu untuk melahirkan suatu perilaku, meskipun tanpa ada stimulus yang datang dari lingkungan. Holistik atau humanisme menjelaskan mekanisme perilaku individu dalam konteks what, how, dan why. What menunjukkan kepada tujuan, apa yang hendak dicapai dengan perilaku itu. How menunjukkan kepada jenis dan bentuk cara mencapai tujuan, yakni perilakunya itu sendiri. Sedangkan why menunjukkan kepada motivasi yang menggerakkan terjadinya dan berlangsungnya perilaku, baik bersumber dari diri individu itu sendiri atau motivasi intrinsik, maupun yang bersumber dari luar individu atau motivasi ekstrinsik. 2. Motivasi individu. Motivasi adalah kondisi psikologis yang menimbulkan, mengarahkan, dan mempertahankan tingkah laku tertentu. Menurut Pitrins dan Sang dalam Sukarji dan Singgih Salim tahun 2001. Menurut Winkel menyatakan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar, dan memberikan arahan pada kegiatan belajar itu demi mencapai tujuan. Motivasi merupakan syarat mutlak untuk belajar dan mempengaruhi arah aktivitas yang dibeli serta intensitas keterlibatan seseorang dalam suatu aktivitas. 3. Bentuk perilaku individu. Bentuk-bentuk perilaku individu tidak terlepas dari kepribadian yang dimilikinya. Menurut teori psikoanalitik Sigmund Freud, kepribadian ini terdiri dari 3 elemen, yaitu ID, ego, dan superego. Ketika kepribadian inilah yang bekerja sama untuk menciptakan bentuk-bentuk perilaku manusia yang kompleks. Dengan kekuatan bersaing begitu banyak, mudah untuk melihat bagaimana konflik mungkin timbul antara ego, ID, dan superego. Freud menggunakan kegiatan ego istilah untuk merujuk kepada kemampuan ego berfungsi meskipun kekuatan-kekuatan dual. Seseorang dengan kekuatan ego yang baik dapat secara efektif mengelola tekanan ini, sedangkan mereka dengan kekuatan ego terlalu banyak atau terlalu sedikit dapat menjadi terlalu keras hati atau terlalu mengganggu. Perilaku individu terdiri dari berbagai macam bentuk, tergantung dari aspek mana dilihatnya, seperti perilaku termotivasi, perilaku tidak termotivasi, perilaku refleks, perilaku otomatis, perilaku yang dipelajari, perilaku instinktif, dan sebagainya. Yang selanjutnya, tipe dan gaya kepemimpinan. Yang pertama, tipe otokratik. Semua ilmuwan yang berusaha memahami segi kepemimpinan otokratik mengatakan bahwa pemimpin yang tergolong otokratik dipandang sebagai karakteristik yang negatif. Dilihat dari persepsinya, seorang pemimpin yang otokratik adalah seseorang yang sangat egois. Gaya kepemimpinan yang dipergunakan pemimpin yang otokratik antara lain: yang pertama, menuntut ketaatan penuh dari para bawahannya. Yang kedua, dalam menegakkan disiplin menunjukkan keangkuhannya. Yang ketiga, bernada keras dalam pemberian perintah atau instruksi. Dan yang keempat, menggunakan pendekatan punitif dalam hal terjadinya penyimpangan oleh bawahan. Kita masuk ke tipe yang kedua, yaitu tipe paternalistik. Tipe pemimpin paternalistik hanya terdapat di lingkungan masyarakat yang bersifat tradisional, umumnya di masyarakat agraris. Pemimpin seperti ini kebanyakan sebagai teladan atau panutan masyarakat, biasanya tokoh-tokoh adat dan para ulama atau guru. Pemimpin ini sangat mengembangkan sikap kebersamaan. Dan yang ketiga, tipe karismatik. Tidak banyak hal yang dapat disimak dari literatur yang ada tentang kriteria kepemimpinan yang karismatik. Memang ada karakteristiknya yang khas, yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Yang keempat, tipe laissez-faire.
Pemimpin ini berpandangan bahwa umumnya organisasi akan berjalan lancar dengan sendirinya karena para anggota organisasi terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa yang mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi, sasaran-sasaran apa yang ingin dicapai, tugas apa yang harus ditunaikan oleh masing-masing anggota, dan pemimpin tidak terlalu sering intervensi. Gaya kepemimpinan kendali bebas mendeskripsikan pemimpin yang secara keseluruhan memberikan karyawannya atau kelompok kebebasan dalam pembuatan keputusan dan menyelesaikan pekerjaan menurut cara yang menurut karyawannya paling sesuai. Menurut Sukanto, ciri-ciri gaya kepemimpinan kendali bebas adalah kebebasan penuh bagi keputusan kelompok atau individu dengan partisipasi minimal dari pemimpin. Bahan-bahan yang bermacam-macam disediakan oleh pemimpin yang membuat orang selalu siap bila dia akan memberi informasi pada saat ditanya. Sama sekali tidak ada partisipasi dari pemimpin dalam penentuan tugas. Kadang-kadang memberi komentar spontan terhadap kegiatan anggota atau pertanyaan dan tidak bermaksud menilai atau mengatur suatu kejadian. Ciri-ciri gaya kepemimpinan kendali bebas menurut Handoko dan Reksa Hadiprojo adalah pemimpin membiarkan bawahannya untuk mengatur dirinya sendiri. Pemimpin hanya menentukan kebijaksanaan dan tujuan umum. Bawahan dapat mengambil keputusan yang relevan untuk mencapai tujuan dalam segala hal yang mereka anggap cocok. Karakteristik dan gaya kepemimpinan tipe ini adalah 1. Pendelegasian wewenang terjadi secara ekstensif. 2. Pengambilan keputusan diserahkan kepada para pejabat pimpinan yang lebih rendah dan kepada petugas operasional, kecuali dalam hal-hal tertentu yang nyata-nyata menuntut keterlibatan langsung. 3. Status organisasional tidak terganggu. 4. Penumbuhan dan pengembangan kemampuan berpikir dan bertindak yang inovatif diserahkan kepada para anggota organisasi yang bersangkutan sendiri. 5. Tipe demokratik. Pemimpin yang demokratik biasanya memandang peranannya selaku koordinator dan integrator dan berbagai unsur dan komponen organisasi, menyadari bahwa mau tidak mau organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga menggambarkan secara jelas aneka ragam tugas dan kegiatan yang tidak harus dilakukan demi tercapainya tujuan, melihat kecenderungan adanya pembagian peranan sesuai dengan tingkatannya. Pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan. Studi kasus pada PT Bank Rakyat Indonesia, TBK, Kantor Cabang Ngawi, Jawa Timur. Sumber daya manusia merupakan potensi bergerak seluruh aktivitas dalam suatu perusahaan. Menurut Wilson, sumber daya manusia merupakan sumber daya organisasi yang memiliki peran penting dalam sebuah organisasi. Sumber daya manusia memiliki suatu hal yang berbeda dari sumber daya lain. Manusia dalam suatu perusahaan bertindak sebagai karyawan dan pimpinan adalah salah satu faktor yang paling berperan dalam aktivitas suatu perusahaan. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan harus dibudidayakan dengan maksimal agar dapat mencapai produktivitas yang tinggi. Dalam menghadapi persaingan global yang terjadi sekarang ini, sebuah lembaga usaha baik milik pemerintah maupun swasta dituntut untuk lebih memaksimalkan kinerjanya dalam berbagai hal. Hal ini dapat terlihat dari meningkat atau menurunnya prestasi kerja dan target dari staf pegawai atau bawahan. Target atau pencapaian kerja merupakan masalah yang penting bagi perusahaan. Oleh karenanya, dapat mencapai target harus didukung oleh sumber daya yang baik. Target itu sendiri tidak lepas dari bagaimana kinerja karyawan dalam suatu perusahaan, di mana kinerja adalah hasil kerja atau pencapaian baik dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas yang dicapai oleh sumber daya manusia dalam kurun waktu tertentu. Menurut Suharmono, adanya seorang pemimpin dalam organisasi dirasa sangat penting karena pemimpin memiliki peranan yang strategis dalam mencapai tujuan organisasi yang biasa tertuang dalam visi dan misi organisasi. Suatu perusahaan bisa dikatakan berhasil atau gagal sebagian besar dipengaruhi oleh pemimpinnya. Bagaimana seorang pemimpin mempengaruhi dan mengendalikan bawahannya. Gaya kepemimpinan memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi cara kerja karyawan. Perilaku seorang pemimpin juga mampu memberikan dampak positif ataupun negatif terhadap kinerja karyawan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, erat kaitannya antara gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan.
Kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam perusahaan tersebut. Robbins menyatakan bahwa gaya kepemimpinan transformasional merupakan perilaku kepemimpinan yang melibatkan perubahan besar dalam mempengaruhi sikap dan asumsi anggota organisasi dan membangun komitmen misi, tujuan, dan strategi organisasi. PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk KC Ngawi, Jawa Timur, merupakan kantor cabang yang memiliki 25 kantor unit dan 10 teras. Bank dengan 71 orang karyawan tersebut memiliki satu pemimpin cabang yang pada prakteknya dapat mengendalikan semua kinerja karyawannya dengan maksimal baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan kepuasan karyawan atas kepemimpinan menurun dari tahun ke tahun, serta kinerja karyawan belum mencapai angka yang diinginkan dan cenderung kurang stabil. Dari data yang didapat juga menunjukkan tidak adanya karyawan yang masuk dalam kategori penilaian istimewa. Dalam kepemimpinan transformasional, secara keseluruhan berdasarkan persepsi karyawan BRI KC Ngawi, Jawa Timur berada dalam kategori sangat baik. Hal tersebut berarti karyawan merasa sikap pemimpin sudah mencerminkan sikap seorang pemimpin transformasional secara baik. Walaupun ada beberapa aspek yang masih perlu ditingkatkan seperti memahami dengan baik nilai perusahaan, sehingga nilai tersebut dapat dikomunikasikan dengan karyawan agar karyawan lebih memahami aspek-aspek penting perusahaan. Pemimpin masih perlu mengasah kemampuan dalam menjelaskan makna pekerjaan kepada karyawan. Kepedulian pemimpin kepada karyawan pada saat-saat sulit juga perlu ditingkatkan karena dengan adanya pemimpin dapat meningkatkan kompetensi dan sebagai bentuk perhatian pemimpin kepada karyawan. Memberikan bimbingan kepada karyawan dapat juga mendorong peningkatan kinerja karyawan. Kinerja karyawan berdasarkan persepsi karyawan BRI KC Ngawi, Jawa Timur berada dalam kategori sangat baik. Karyawan memiliki etos kerja yang tinggi bagi perusahaan. Hal tersebut didapat peneliti baik dari hasil wawancara maupun hasil kuesioner. Karyawan juga lebih mengenal kemampuan yang dimiliki dan terus aktif berpartisipasi pada kegiatan yang perusahaan lakukan yang akan berimbas baik bagi kelangsungan hidup perusahaan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah karyawan perlu pengembangan kompetensi agar dapat lebih mengeksplor kinerjanya serta adanya kepercayaan pemimpin pada karyawan untuk memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi sehingga karyawan memiliki pengetahuan yang luas dan mampu mencapai target pekerjaan sesuai dengan yang telah disepakati dengan perusahaan. Secara simultan, kepemimpinan transformasional atau idealist influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, individualist consideration berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut berarti setiap terjadi kenaikan pada variabel idealist influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, individualist consideration secara keseluruhan akan diikuti dengan kenaikan kinerja karyawan. Sedangkan hasil uji variabel kepemimpinan transformasional secara parsial dapatkan hasil bahwa inspirational motivation dan individualist consideration berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan idealist influence dan intellectual stimulation berdasarkan teknik uji statistik dengan menggunakan uji membuktikan bahwa nilai-nilai signifikan lebih besar dari 0,05 sehingga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Dengan adanya hal tersebut, penulis melakukan uji ulang atau timing method dengan tidak menyertakan variabel yang tidak signifikan, yaitu idealist influence dan intellectual stimulation. Kesimpulan, gaya kepemimpinan menurut Kenneth Blanchard adalah pola perilaku pada saat seseorang mencoba mempengaruhi orang lain dan mereka menerimanya. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi dituntut untuk bisa berperilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi. Maka dari itu, seorang pemimpin haruslah bisa memahami perilaku individu-individu dalam organisasi yang dipimpinnya untuk bisa berperilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi. Maka dari itu, seorang pemimpin haruslah bisa memahami perilaku individu-individu di dalam organisasi yang dipimpinnya untuk bisa menemukan gaya kepemimpinan yang tepat bagi organisasinya. Bentuk-bentuk perilaku individu tidak terlepas dari kepribadiannya yang dimilikinya. Menurut teori psikoanalitik,
Sigmund Freud, kepribadian ini terdiri dari 3 elemen, yaitu ego dan superego. Ketiga kepribadian inilah yang bekerja sama untuk menciptakan bentuk-bentuk perilaku manusia yang kompleks. Baiklah, sekian hasil dari kami kelompok 2. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.